Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama OCBC Sekuritas. Ya, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita sudah terhubung bersama Isvan Helmi, Head of Equity Research OCBC Sekuritas. Ya, Mas Isvan, kita lihat bahwa IHSG hari ini di awal pekan mengalami kenaikan ke zona hijau di 0,57%, sebuah sinyalemen yang baik. Apakah ini murni adalah sinyalemen karena kondisi Presiden Trump yang membaik, ataukah ada sentimen lain, atau mungkin rebound teknikal saja? Jadi kalau saya lihat memang di luar faktor eksternal ini ada RUU Prakerja yang dalam waktu dekat akan dibahas di DPR juga membawa sebuah sentimen yang cukup baik untuk perdagangan IHSG hari ini. Tapi kita lihat bahwa ekspektasi saya tadi pagi adalah kita harusnya bisa menguat lebih dari 1%, tapi nyatanya agak sulit penguatan IHSG di atas 1%. Agak sedikit berbeda dengan kalau kita lihat regional maupun Dow Futures yang memang bisa tembus kenaikannya 1%, ditopang oleh membaiknya kondisi Presiden Donald Trump. Jadi kita melihat bahwa ada beberapa faktor yang memang masih sedikit menahan IHSG untuk menguat lebih lanjut. Oke, ada juga sentimen misalnya soal rencana negara yang menyuntik Jiwasraya 22 triliun rupiah. Ini Anda melihatnya seperti apa pengaruhnya ke lantai bursa? Jadi kalau saya pikir dengan rencana tersebut harusnya terutama saham-saham second liner, saham-saham yang memang ada kaitannya dengan portfolio Jiwasraya harusnya ada harapan untuk bisa bangkit, dan para investor retail yang memang istilahnya nyangkut atau punya portfolio di sana bisa sedikit menikmati capital gain untuk beberapa waktu mendatang. Jadi harusnya isu tersebut, suntikan 22 triliun itu bisa membuat paling tidak permodalan di Jiwasraya cukup sedikit membaik, dan impact-nya ke saham-saham di portfolio dia lumayan ada kenaikan sedikit. Oke, untuk esok bagaimana kira-kira potensinya? Apakah IHSG masih bisa naik lagi atau seperti apa, Mas? Jadi kalau kita lihat dengan Dow Futures saat ini menguat hijau lumayan kencang di atas 1%, dan probability nanti malam ketika jam trading di New York mulai buka dan kelihatannya juga masih bisa menguat 1%-an lebih. Kita pikir bahwa besok harusnya sentimen global dan regional masih bisa untuk ditutup di zona hijau, dan harusnya IHSG sendiri masih bisa ikutan mengalami gain di hari esok, dan harapan saya lagi-lagi bahwa kita harusnya bisa menguat lebih besar dari 1%, mengingat bahwa kita sudah terkoreksi cukup dalam di beberapa waktu terakhir. Oke, lalu soal pertambahan kasus COVID yang sudah melebihi 300.000 begitu, ini seperti apa para investor melihat hal ini? Jadi kalau saya lihat bahwa kasus COVID di Indonesia yang naik ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Kita lihat bahwa Italia udah di atas 4.000, kemudian Spanyol, Prancis di atas 10.000, bahkan UK hampir 15.000, dan trennya memang saat ini kasus COVID tanpa adanya vaksin di berbagai belahan dunia mengalami kenaikan yang bahkan lebih tinggi dibandingkan pada awal pandemi, yaitu bulan Maret dan April. Jadi intinya bahwa sejauh tidak ada lockdown, artinya bahwa saat ini fokus investor terutama di Eropa, bahwa investor sangat takut ketika Eropa nanti balik kembali melakukan lockdown. Dan ini nanti kalau terjadi benar-benar terjadi lockdown, ini akan membuat sentimen sedikit negatif karena ekonomi di kuartal 4 bisa jadi akan lebih buruk dibandingkan kuartal 3 yang sudah berlalu. Artinya sejauh Indonesia tetap berada di PSBB yang ketat ini, kita pikir bahwa investor sudah price in semua. Jadi investor terutama di pasar domestik sudah tidak takut lagi meskipun kasus makin hari makin tinggi. Ini istilahnya kita seperti kata Presiden bahwa kita sudah hidup berdampingan dengan COVID. Artinya sejauh tidak ada vaksin, kita pikir bahwa angka 4.000, angka 3.000 lebih itu harusnya wajar untuk Indonesia, karena kalau kita lihat di Eropa rata-rata udah sampai 10.000, 15.000 per hari, bahkan kalau kita lihat India itu 75.000 per hari. Jadi kasus COVID yang tinggi di Indonesia memang kalau kita lihat dibandingkan sejarah itu lebih tinggi dari awal pandemi, tetapi dibandingkan dengan belahan dunia lain kita otomatis masih jauh lebih rendah, dan kita istilahnya seperti kata Presiden bahwa penanganan COVID di Indonesia ini jauh lebih baik ketimbang di beberapa negara maju terutama di Eropa. Oke. Kita dengar juga soal Kimia Farma yang rencananya akan menguji cobakan vaksin, kemudian juga ada Indofarma itu yang siapkan stok obat gitu untuk COVID-19. Nah, kalau untuk emiten farmasi sendiri seperti apa rekomendasinya, Mas? Nah, jadi untuk saat ini rekomendasi saya kepada investor baik retail maupun institusi adalah portfolio terbesarnya itu seharusnya ada di sektor healthcare. Artinya apa? Ketika pandemi ini kita semua berjalan di tengah ketidakpastian. Kita lihat perbankan
proses restrukturisasi kredit masih berjalan, kemudian loan growth atau pertumbuhan kredit masih melemah. Kalau kita lihat beberapa big caps memang penjualan juga memang masih cenderung turun di kuartal 3 indikasinya, dan salah satu sektor yang mengalami kenaikan penjualan yang signifikan di kuartal 1 kuartal 2 memang sektor healthcare, dan kita lihat bahwa di luar sentimen vaksin memang bahwa konsumsi healthcare sendiri setelah pandemi ini lagi naik-naiknya, lagi bagus-bagusnya, dan kita pikir bahwa sektor healthcare ini adalah salah satu sektor yang harus dimiliki para investor baik retail maupun institusi. Dan kalau kita lihat beberapa emiten memang kayak KF dan juga Indofarma ini lebih terkait kepada vaksin, tapi kalau Kalbe Farma juga jangan lupa bahwa Kalbe Farma ini punya vaksin yang memang sedikit berbeda dengan yang ada di Kimia Farma, di mana kalau yang Kalbe Farma ini kerjasama dengan Korsel, dan kemudian Kalbe Farma juga jadi distributor untuk Remdesivir atau obat COVID yang dari Gilead Science. Nah, kita lihat bahwa ketiga emiten ini memang terlihat harganya cukup kuat, dan ini memang wajar untuk dikoleksi untuk di portfolio investor. Cuman balik lagi bahwa kalau mau saham yang besar, big caps dan stabil itu ada di Kalbe Farma. Oke, untuk emiten lainnya misalnya soal perhotelan dan juga sektor-sektor yang tidak terlalu terdisrupsi ketika pandemi ada, atau sektor yang mungkin cukup resilience di kala pandemi ini masih menyentuh Indonesia. Kira-kira apa saja yang bisa Anda rekomendasikan untuk akhir pekan ini? Jadi bisa dilihat kalau selain dari healthcare, biasanya kita lihat bahwa sektor kedua yang bisa dimanfaatkan ketika pandemi ini adalah consumer, di mana beberapa consumer di Indonesia seperti Mayora itu mempunyai penjualan juga yang cukup bagus di beberapa kuartal terakhir, dan memang secara valuasi itu juga masih terdiskon dibandingkan dengan histori 5 tahun belakangan ini. Jadi ada beberapa emiten consumer seperti kita bisa lihat Mayora, terus kita bisa lihat kemudian Indofood CBP ini juga bisa menjadi perhatian, karena selain healthcare, sektor kedua yang cukup bagus adalah consumer. Dan consumer ini kalau kita lihat performance setelah pandemik itu mengalami return atau gain sekitar 9%, which is itu terbaik di IHSG kita. Jadi sektor the best performing sector. Oke. Untuk kalau kita bicara soal saham-saham defensif misalnya, atau yang masih bisa dikoleksi hingga akhir tahun ini seperti apa, Mas? Kalau kita misalnya membreakdownnya secara big cap, second liner atau third liner. Nah, jadi kalau kita bicara sektor defensif, memang ada beberapa saham emiten yang memang secara valuasi itu sangat murah. Kita lihat misalnya Telkom. Telkom ini penurunan sudah sangat dalam, dari harga di atas 4.000 sudah sekarang sampai di bawah 3.000, dan memang kelihatannya udah bottoming out, dan kita lihat bahwa price to earning ratio juga cukup murah. Terus kemudian isu dari IPO Mitratel, kemudian Telkom kerjasama dengan Disney Plus, Netflix. Jadi memang ada beberapa sentimen yang memang kita lihat belum di price in market dan harganya sudah cukup menarik. Jadi kalau kita bicara defensif, pilihan pertama kita adalah Telkom, karena kita lihat dengan harga yang cukup murah, sentimen cukup baik, harusnya sampai akhir tahun masih ada gain, paling tidak bisa balik di atas level 3.000. Di luar itu mungkin kita bisa lihat saham emiten rokok. Jadi tanpa disadari rokok ini juga secara valuasi sudah cukup murah, di PI-nya kita bisa bilang bahwa cukup terdiskon lebih dalam dibandingkan historinya dia. Jadi menurut saya bahwa Telkom plus emiten rokok ini bisa jadi salah satu defensive stock yang kita bisa pegang sampai akhir tahun. Kalau rokok kita lihat bahwa Gudang Garam sama HM Sampurna dua-duanya cukup bagus, cuman kita lihat bahwa Gudang Garam di beberapa tahun terakhir sedang memakan market share-nya Sampurna. Jadi better position ini ada di Gudang Garam, meskipun Sampurna pun dengan harga yang cukup murah harusnya bisa jadi pilihan juga. Jadi bisa dibeli dua-duanya. Oke, untuk prediksi esok mungkin Mas, apakah IHSG masih bisa berada di zona hijau dan level support serta resistennya berapa? Jadi kalau kita lihat memang psychological level di 5.000 ini sangat kuat sekali ya. Jadi hari ini tutup di 5958, harusnya besok mudah-mudahan kalau bisa tembus di atas 5.000 kita akan lihat akan menuju 5.100. Oke, baik. Terima kasih Mas Isvan untuk analisanya bersama kami sore ini dalam Closing Market. Terima kasih.